Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu-Ibu. Ya, perkenalkan, saya Nur Citra Agestia, mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia. Bapak dan Ibu-Ibu bisa panggil saya Nuri ya. Oke, Bapak Ibu-Ibu, di sini RT yang ada di sini nih dari RT mana ya? RT 4. Oke, RT 4. Ada lagi Pak, Bu? Karena kan saya mau tahu dulu nih, semua RT-nya sama atau ada lagi yang dari RT luar RT yang misalkan RT 4 di luarnya ada lagi? Ada RW 8. Oke, ada RW 4 dan RW 8 saja ya. Ya, tapi semuanya di sini kelurahannya Kelurahan Durensawit ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu-Ibu gimana kabarnya hari ini? Pagi hari ini baik-baik semua? Oke, alhamdulillah ya. Ada yang batuk atau demam? Tidak ya? Oke, Bapak Ibu-Ibu, boleh ya duduk, silakan duduk. Cuman tetap diterapkan ini apa ya, physical distancingnya, dijarakkan sekitar 2 meter ya Pak ya. Itu sudah ditempatkan oleh tim dari mahasiswa keperawatan Indonesia. Diikuti saja tempat duduk yang sudah disediakan. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini udah pada kerja di rumah semua atau masih ada yang ngantor nih Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke, Ibu-ibu mungkin ya? Oh, Ibu-ibu di sini semuanya rumah tangga semua. Bapak-bapak deh, Bapak-bapak. Pak, udah libur semua atau udah kerja di rumah semua atau masih ada yang ngantor, Pak? Masih ada yang ngantor. Nah, Bapak ngantor, Pak. Oke, sekarang libur tapi ya, Pak. Sekarang lagi ngasih, besok shift Pak. Oh, besok shift ya Pak ya. Sabtu Minggu berarti libur ya Pak ya. Oke. Nah, kalau Ibu nih, Ibu pagi hari ini udah disiapin makanannya untuk suami di rumah sama anak-anak yang di rumah. Oke, berarti udah aman ya Pak. Ya Ibu ya. Iya, berarti udah nggak kepikiran ya, udah terkontrol lah ya urusan rumah tangga ya Bu ya, baru datang ke sini. Oke, nah kompor udah dimatiin Bu, kompor? Udah dimatiin, nah, aman ya, berarti udah terkendali nih semuanya ke sini ya. Oke, nah Ibu-ibu, Bapak datang ke sini tuh sebenarnya mau ngapain sih kita? Datang katanya ada penyuluhan tentang apa tuh Pak Bu? Penyuluhan tentang corona. Oke, baik sekali, benar ya. Ya, sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh Bapak RT dan juga Bapak RW bahwa hari ini akan dilakukan penyuluhan kesehatan atau pemaparan materi terkait dengan coronavirus atau bahasa kerennya itu COVID-19 Bapak Ibu-ibu ya. Ya, tujuannya untuk dipaparkan materi tentang ini agar Bapak dan Ibu-ibu itu punya informasi yang sama dengan tenaga kesehatan. Di sini adalah diwakilkan oleh mahasiswa perawatan Universitas Indonesia yang informasinya itu bersumber dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu-ibu punya informasi yang satu nih dari Kementerian Indonesia semuanya. Nah, harapannya nanti Bapak dan Ibu-ibu paham mengenai informasi yang akan disampaikan, yaitu terkait dengan penanganan COVID-19 yang akan disampaikan hari ini. Bagaimana cara menangani orang yang dengan gejala COVID-19, apakah langsung dibawa ke rumah sakit atau boleh di rumah dulu. Tuh. Jadi nanti harapannya Bapak dan Ibu-ibu paham mengenai penanganan untuk orang yang bergejala COVID-19 dan agar tidak panik pastinya ya. Oke, Bapak dan Ibu-ibu. Nah, pemaparan materi kali ini akan dilakukan selama 30 menit sampai 45 menit nih Bapak Ibu-ibu. Jadi cukup lama nih Bapak Ibu-ibu. Nah, dibutuhkan kenyamanan di tempat duduk dan juga konsentrasi dalam memahami materi yang akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu-ibu di sini sudah siap semua atau mau dinyamanin dulu nih duduknya? Ya, sudah nyaman semua ya. Oke, tetap diatur ya posisi tempat duduknya sesuai dengan awal agar tetap terlaksana yang dari peraturan pemerintah, yaitu adalah physical distancing sejauh 2 meter ya Bapak Ibu-ibu. Oke. Nah, suara saya terdengar ya Pak Bu? Oke. Nah, Bapak Ibu-ibu, sebelum kita mulai nanti akan di tengah kalau misalkan ada yang ingin yang berkeinginan untuk
izin terlebih dahulu dari acara ini, dari penyuluhan ini. Mohon izin ke tim kami, yaitu mahasiswa juga yang ada di samping-samping bapak dan ibu-ibu ya, Pak, Bu, yang memakai pakaian seperti saya, dan juga ada yang pakai jas kuning ya Pak, Bu. Harap izin dulu agar lebih terkontrol. Baik Bapak Ibu sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap akan saya mulai ya materinya, yaitu terkait dengan ini ya Pak, Bu. Kelihatan semuanya? Ya, terkait dengan alur penanganan coronavirus atau COVID-19. Bagaimana sih alurnya ketika kita mendengar terkait dengan COVID-19. Nah, sebelumnya nih Pak, Bapak dan Ibu-ibu, Bapak dan Ibu-ibu sudah tahu mengenai COVID-19 sampai mana ya Bapak Ibu-ibu? Iya, karena kan sekarang jumlah kasus di Indonesia itu sudah banyak sekali ya. Bahkan hari ini sudah mau mendekati angka 1.000 ya untuk kasus positif corona. Nah, pasti banyak berita-berita yang tersebar terkait dengan COVID-19 ini nih. Nah, kira-kira COVID-19 itu apa sih Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Coba saya tunjuk ya. Coba Bapak yang di depan saya ini namanya siapa Pak? Ya, Bapak Anwar. Oke, Bapak, COVID-19 itu atau coronavirus itu apa sih Pak sebenarnya? Virus, oke benar Pak, virus. Nah, dia itu nyerangnya itu bagian mana sih Pak? Bagian pernafasan. Nah, bagian pernafasan itu bagian mana ya Pak ya? Hidung? Iya, hidung dan juga paru-paru. Ya, benar sekali ya Pak ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bapak Anwar. Oke, Bapak Nur, sudah benar ya jawabannya. COVID-19 itu adalah virus, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang dia menyerang di area pernafasan kita, yaitu utamanya adalah paru-paru kita. Nah, lagi ya bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita. Nah, tadi kita udah tahu nih COVID-19 itu apa sebenarnya, terus dia menyerangnya itu bagian mana, yaitu bagian paru-paru. Nah, penularannya atau ini COVID-19 bisa menularkan ke orang lain nggak sih Bapak Ibu-Ibu? Bisa. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Siti. Bisa. Kenapa nih Bu? COVID-19 ini bisa nularin ke orang-orang? Ya, kalau baca di berita-berita orang-orang banyak tertular ya Bu ya. Iya benar sekali. Bahkan di Indonesia udah 1.000 orang ya Bu ya yang udah positif COVID-19 ya. Jadi bisa tertular ya Bu ya. Bisa menularkan ya Bu ya. Ya, menularkan itu lewat apa sih Bu? Lewat berdekatan ya. Ya, orang-orang deket-deketan ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Berkumpul ya, tadi sama ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Iya benar. Terus apa? Ya, habis berpergian dari daerah yang tinggi kasus corona ya Bu ya. Ya, benar sekali ya Bu ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Siti. Oke, nah Ibu Siti sudah benar nih jawabannya. COVID-19 ini menular Bapak-bapak dan Ibu-ibu sifatnya. Karena itulah jumlah kasusnya itu meningkat sekali. Nah, kenapa ini bisa meningkat? Karena tadi Ibu Siti sudah benar jawabannya. Menularnya itu lewat perkumpulan nih, kalau kita berdekat-dekatan. Nah, atau kita habis dari kota yang atau negara yang dia kasus coronanya ini tinggi. Nah, ini yang menyebabkan kasus positif corona ini semakin meningkat. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, tadi kan kita sudah tahu ya, COVID-19 itu adalah virus. Terus menyerangnya di bagian paru-paru, terus bisa menularkan. Nah, kira-kira COVID-19 ini dia bisa disembuhkan atau tidak ya Bapak Ibu-ibu? Tidak. Kenapa tuh? Siapa yang jawab tadi Bu? Siapa namanya? Ibu Hafifah. Kenapa Bu jawabannya tidak Bu? Karena jumlah yang mati lebih banyak ya Bu ya. Oke, nah Ibu sudah tahu dari mana Bu jumlah kematian itu lebih banyak dari yang sembuh Bu? Kemarinnya kapan Bu? Oh iya Bu ya. Oke. Nah, Ibu, tadi Ibu ngelihat beritanya itu dari bulan yang lalu ya Bu ya? Ya. Nah, untuk bulan sekarang Bu ada upgrade-nya nih Bu, ada pembaruannya. Ternyata jumlah yang positif, jumlah yang sembuh itu sekarang sudah mencapai angka 900 Bu.
dan kematiannya malah terbalik, yaitu ada 600. Dengan artian berarti jumlah kesembuhannya itu lebih tinggi dibandingkan kematiannya. Nah, berarti COVID-19 ini bisa disembuhkan atau tidak ya Bu ya? Pak, bisa disembuhkan. Oke, Bapak siapa namanya Pak? Bapak Jojo. Pak Jojo, kenapa Pak bisa disembuhkan Pak? Tadi ya dari saya. Oke, jumlah kesembuhan itu meningkat ya Pak ya. Iya, benar sekali. Nah, alhamdulillahnya bulan ini tuh pembaruan ternyata jumlah yang sembuhnya itu lebih banyak Bapak dan Ibu-ibu. Nah, Pak Jojo, kira-kira bisa disembuhkan ini dengan cara apa sih Pak Jojo? Dengan cara dikasih obat. Oke, benar, dikasih obat. Terus sebelum itu Pak Jojo, makan makanan sehat, kayak benar. Terus apa lagi Pak Jojo? Iya, benar sekali Pak. Apalagi Pak Jojo? Iya, jaga kesehatan tubuh. Nah, benar sekali nih yang dijawab oleh Pak Jojo. Tepuk tangan dulu Pak Ibu-ibu untuk Pak Jojo. Oke, nah Ibu-ibu dan Bapak, benar sekali apa yang bilang Pak Jojo. COVID-19 ini bisa disembuhkan oleh Bapak Ibu-ibu. Nah, disembuhkannya dengan cara apa? Tadi ya, yang pertama adalah menjaga kesehatan tubuh dan juga makan makanan yang bergizi sebelum ditindak untuk diberikan obat khusus untuk penyakit COVID-19. Nah, kenapa ini bisa disembuhkan ya Bapak Ibu-ibu? Nah, tadi kan COVID-19 itu bentuknya apa sih Bapak Ibu-ibu? Virus, ya benar sekali. COVID-19 ini bentuknya virus ya Bapak Ibu-ibu. Nah, ini sama Bapak Ibu dan Ibu-ibu. Sistemnya seperti virus yang virus pada penyakit-penyakit yang ada di dunia juga yang sudah ditemukan obatnya. Nah, contohnya nih Bapak Ibu yang gampangnya. Biasanya nih di anak-anak nih, kalau misalkan di anak-anak itu penyakit apa aja sih yang sering menyerang nih Bapak Ibu? Iya, batuk, saya batuk Bapak Ibu. Yang lebih parah lagi, cacar, ya benar. Lagi Bapak Ibu, campak, benar sekali. Nah, dua penyakit ini Bapak Ibu ini disebabkan oleh virus. Nah, campak dan juga cacar itu bisa disembuhkan nggak ya Bapak Ibu? Bisa disembuhkan. Kenapa Bapak Ibu? Iya benar, karena dia adalah virus ya Bapak Ibu. Nah, sama seperti cacar dan juga campak bentuk ya dengan COVID-19. COVID-19 ini adalah virus juga, dan dia ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia itu pun akan membentuk pertahanan sendiri yang fungsinya untuk melawan COVID-19 atau virus COVID-19 ini, sehingga dari dalam tubuh akan membentuk vaksin alami sendiri sehingga virusnya pun mati, sama seperti cacar dan juga campak. Nah, misalkan nih Bapak dan Ibu dibawa nih anak-anaknya ke puskesmas dengan penyakit tadi cacar dan juga campak. Biasanya apa yang dibilang dokternya nih Bapak Ibu? Ya, makan makanan yang bergizi, banyakin susu, apalagi istirahat yang cukup. Nah, kenapa sih Bapak Ibu dokter bilang seperti itu? Iya, benar sekali. Ibu siapa namanya? Ibu Lisa. Oke, ya benar sekali ya. Dokter bilang seperti itu untuk meningkatkan imunitas dari tubuh ya Bu ya. Iya benar sekali. Imunitas itu bahasanya keren banget ya Bapak Ibu. Imunitas itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Kata dasar itu adalah imun. Imun apa sih sebenarnya? Ibu Lisa? Iya, sistem pertahanan tubuh, benar sekali. Nah, Bapak Ibu, kita semua itu punya sistem pertahanan tubuh nih masing-masing yang gunanya untuk melawan bakteri-bakteri atau virus-virus atau makhluk-makhluk yang bisa menyebabkan kita sakit atau tubuh kita lemah. Nah, ini sama seperti kita anggapan di negara. Nih, ada di negara itu kan pasti ada sistem pertahanannya. Fungsinya untuk apa sih Bapak Ibu sistem pertahanan itu? Untuk melawan orang-orang yang jahat yang mau menyerang negara itu sendiri ya. Ya benar sekali. Nah, Indonesia punya sistem pertahanan itu di mana aja Bapak Ibu? Di darat,
di laut, di udara, ya benar sekali, dari segala aspek ya Bapak Ibu. Tujuannya satu, untuk mencegah adanya orang atau kelompok yang dapat melemahkan Indonesia ya. Iya benar sekali, benar sekali. Nah ini sama saja di tubuh kita. Tubuh kita ini anggapannya adalah negara. Di dalamnya itu ada tentara-tentara yang akan siap siaga melawan apapun yang dapat menyerang tubuh kita dan menyebabkan tubuh kita itu melemah. Bisa dari virus, bisa dari bakteri ataupun dari jamur. Nah sehingga disitulah peran dari si tentara-tentara yang ada di tubuh kita Bapak Ibu-Ibu. Nah kalau misalkan nih Bapak Ibu-Ibu, tentara-tentaranya ini lemah, tentara-tentaranya ini ternyata belum pengalaman buat nyerang orang-orang yang jahat yang mau menyerang tubuh. Nah, efeknya apa sih Bapak Ibu-Ibu? Efeknya, iya Ibu Lisa? Efeknya tubuh kita akan lemah. Iya benar sekali. Karena tadi tentara itu lemah, nggak kuat buat melawan virus-virus atau aspek-aspek yang dapat dapat melemahkan tubuh kita. Nah makanya tadi yang dibilang dokter ketika melihat anak-anak ibu dan bapak itu sakit cacar, sakit campak yang disebabkan oleh virus, yaitu makan makanan bergizi, istirahat yang cukup yang fungsinya untuk meningkatkan apa Bapak Ibu? Tentara-tentara yang ada di dalam tubuh anak ya. Benar sekali. Nah, ini sama seperti tubuh kita nih. Tubuh kita ini masih anak-anak apa udah dewasa ya? Sudah dewasa. Nah, sama tidak dengan tentara-tentara yang ada di anak kecil? Beda. Nah, ya beda benar sekali. Nah, makanya sistem pertahanan itu akan lebih kuat dibandingkan anak kecil. Nah, tetapi ketika imunnya, ketika tentara-tentaranya melemah, itu juga sama. Virus-virus dan juga bakteri akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi nih Bapak Ibu-Ibu, COVID-19 ini bisa disembuhkan atau tidak ya Bapak Ibu-Ibu? Bisa disembuhkan. Oke, kenapa bisa disembuhkan? Coba yang di paling belakang, kayak mau ngomong nih. Ibu siapa namanya? Ibu Roro. Ibu Roro, gimana Bu Roro? Bisa disembuhkan. Kenapa Bu? Karena penyakitnya itu dari virus. Kenapa Bu? Kalau misalkan penyakitnya dari virus Bu. Emang kalau penyakitnya dari bakteri kenapa Bu? Beda. Kenapa tuh Bu beda? Oh, Ibu dari ini juga ya Bu ya? Kerja di berurusan di rumah sakit juga Bu? Ya, baik sekali. Iya, benar sekali. Kalau misalkan penyakit dari bakteri bisa dimatiin langsung ya Bu ya, bakterinya bisa hilang. Sedangkan kalau virus sedangkan kalau virus itu bisa dimatikan dari dalam tubuh kita. Dari apa Bu tadi? Dari sistem imunitas. Ya benar sekali. Nah, berarti virusnya ini bisa hilang dari tubuh atau tidak ya Bu ya? Tidak bisa hilang. Kalau misalkan nggak bisa hilang, terus kenapa bisa sembuh Bu? Iya benar sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Roro. Ya, benar sekali jawaban dari Ibu Roro. Jadi, untuk COVID-19 ini, tadi bentuknya apa Bapak Ibu? Bentuknya virus. Nah, virus ini dia sifatnya beda dengan bakteri ya Bapak Ibu. Bakteri bisa langsung dimatikan dengan obat antibiotik. Sedangkan untuk virus itu dilemahkan dari dalam tubuh kita sendiri. Tadi seperti tadi, sistem pertahanan kita atau tentara-tentara kita akan membentuk vaksin alami untuk melawan si virus yang belum pernah masuk sebelumnya ke dalam tubuh kita. Sehingga ketika tentara-tentara tubuh kita ini sudah membuat vaksin alami, virusnya pun dapat dilawan. Virusnya pun akan melemah. Baik ya Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan kita mengenai penanganan COVID-19. Nah, kita tadi review ya Bapak Ibu, kita ulang. Tadi kita sempat di awal nyinggung tentang sistem pernafasan. Bapak Ibu masih ingat COVID-19 itu nyerangnya di bagian mana Bapak Ibu? Di bagian sistem pernafasan utamanya di mana Bapak Ibu?
di paru-paru. Ya benar sekali. Nah di sini ada ini gambarannya nih Bapak Ibu ya. Namanya sistem pernafasan kita. Kita semua seperti ini nih. Dimulai dari hidung, terus masuk ke saluran pernafasan yang dekat hidung ya Bapak Ibu, terus turun ke bawah nih ke percabangan paru-paru. Percabangan paru-paru di sini warnanya abu-abu ya Bapak Ibu sebelum masuk paru-paru nih, namanya bronkus. Nah sedangkan kalau udah masuk ke paru-parunya ini cabangnya namanya bronchiolus. Nah di sini kayak akar nih bentuknya Bapak Ibu, yang akar kecil-kecil namanya itu adalah alveolus. Nah disitulah fungsi pernafasan kita terjadi, yaitu adalah pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Benar sekali. Ibu siapa namanya? Ibu Lisa. Ya benar sekali ya Bu ya. Nah alveolus di sinilah yang fungsi pernafasan kita nih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tadi kenapa ya Bapak Ibu COVID-19 ini sukanya ini nyerangnya di paru-paru? Kan tadi sistem pernafasan banyak ya, dimulai dari saluran pernafasan, terus bronkus, bronchiolus, tetapi dia nyerangnya di bagian alveolus atau di bagian paru-parunya. Itu kenapa ya Bapak Ibu? Iya, Bapak Jojo mau jawab? Oke, ya nggak apa-apa Pak. Oke. Coba Pak, namanya Pak? Bapak Ridwan, ya kenapa Pak? Karena tadi apa Pak? Iya, karena tadi tempat pertukaran oksigennya apa ya? Ya benar sekali. Ya tepuk tangan dulu untuk Bapak Ridwan. Oke ya, tadi berhubungan dengan jawabannya Bu Lisa ya. Tadi paru-paru fungsinya atau alveolus fungsinya itu adalah untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, Bapak dan Ibu, tadi COVID-19 ini kan bentuknya virus ya Bapak Ibu. Virus itu makhluk hidup atau bukan Bapak Ibu? Makhluk hidup juga. Nah, makhluk hidup ini, virus ini membutuhkan energi dan juga makanan juga ya Bapak Ibu. Nah, karena itulah dia suka sekali tempat yang punya energi yang banyak, yang tujuannya buat memenuhi makanannya dia supaya perkembangannya dia juga akan tumbuh. Nah, tadi sedangkan di alveolus atau di paru-paru ini dia pusat dari pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Oksigen ini itu berfungsi ketika di dalam tubuh kita itu sebagai sumber energi untuk kita beraktivitas nih. Coba bayangkan Bapak Ibu lari nih, lari terus kecapean. Nah, habis kecapean Bapak Ibu kan istirahat ya. Istirahat itu gunanya buat apa Bapak Ibu? Untuk bernafas lebih nyaman lagi. Ya benar sekali, gunanya buat menyerap atau menghirup oksigen lebih banyak lagi. Karena kan kita lagi berlari-lari, butuh energi yang kuat, butuh energi yang banyak, sedangkan oksigen kita tidak bagus, sehingga kita butuh istirahat untuk memenuhi oksigen dulu di tubuh kita. Nah sama seperti itu, berarti tadi kerja paru-paru ini akan mengap-ngap ya Bapak Ibu, sehingga kita pas lari-lari pasti kita mengap-ngap, akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan oksigen dari udara. Nah makanya itu di alveolus dan juga atau paru-paru ini tempat utamanya banyaknya oksigen. Nah sehingga oksigen ini adalah, kalau misalkan virus nih melihat oksigen ini adalah bahan energi buat dia bertahan hidup, sehingga COVID-19 lebih suka atau lebih menyerang di bagian paru-paru, karena disinilah habitat hidupnya, karena ada makanan di sini, itu adalah oksigen atau energi yang dapat membantu dia hidup. Nah Bapak Ibu sudah paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah Bapak Ibu bisa baca bagian sini kalimat ya. COVID-19 ini lebih beresiko pada usia lansia atau usia lebih tua. Nah, usia lansia ini dimulai dari usia berapa sih Bapak Ibu? Lebih dari 50 tahun. Nah, kira-kira kenapa ya Bapak dan Ibu-ibu usia lansia dan juga anak yang lebih tua atau anak-anak usia 5 tahun, 10 tahun itu lebih mudah terkena COVID-19 ini? Ini berkaitan dengan tadi ya, di awal kita sudah menyinggung sedikit-sedikit. Ya Ibu Roro? Iya, benar sekali. Berkaitan dengan imunitas kita, pertahanan tubuh. Kenapa Bu Roro? Berkaitan dengan imunitas kita. Iya, benar sekali. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Roro. Ya, benar.
untuk lansia dan juga anak usia lebih tua itu mempunyai tadi ya imunitas yang cenderung lebih lemah dibandingkan orang-orang yang usianya masih produktif nih. Bapak ibu-ibu kan masih produktif ya usianya ya, masih di awal 30 tahun, awal 40 tahun mungkin, dan awal juga 20 tahun. Nah itu usia-usia produktif yang pertahanan tubuhnya tuh lagi meningkat-ningkatnya, lagi kebal-kebalnya nih, sehingga lebih kecil penularannya dibandingkan orang-orang yang dia usia lansia atau anak-anak yang usianya ya dibandingkan anak-anak yang usianya lebih tua atau usianya sekitar 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kira-kira tadi bapak-bapak dan ibu-ibu masih punya orang yang umur lansia di rumah atau di kampung misalkan? Ya, Bapak Juju masih punya ya Pak ya, orang tua Pak Bu? Bapak? Ya orang tua. Nah gimana Pak fisik dari orang tua Bapak? Lemah, ringkih, ya kalau berjalan saja sudah mulai susah ya Bapak ya. Oke, nah seperti itu gambaran dari lansia, umur-umur lansia. Dia dari fisik luar saja sudah menurun, jalan saya sudah tidak bisa, sudah perlu dibantu, terus ringkih, lemah, apalagi kondisi di dalam tubuhnya pasti juga ikut melemah juga. Tadi ya seperti tadi tentara di dalam tubuhnya juga ikut melemah karena fisiknya saja yang di luar saja sudah lemah, apalagi di dalam, sehingga mudah sekali virus-virus yang di luar dari tubuhnya itu bisa masuk ke dalam tubuh dari orang yang lansia. Tadi tentara-tentaranya itu lemah. Nah, kalau misalkan anak yang usianya sekitar 5 tahun 10 tahun, ini terkait dengan apa ya Bapak Ibu? Ya, benar sekali Ibu Lisa. Karena tadi imunnya itu kayaknya masih peak ya, masih kecil, masih belum matang. Nah, misalkan nih Bapak Ibu atau Ibu melahirkan bayinya baru lahir nih. Kira-kira imunnya atau tentara-tentaranya itu langsung jadi mayor jenderal atau masih kecil-kecil ya tentara-tentaranya? Ya, masih kecil-kecil. Nah, tentara-tentara itu dia juga ada tahapannya loh. Kan tadi ya, namanya juga tentara. Nggak langsung mayor jenderal, tapi dari kecil dulu. Mungkin kalau dari taruna dulu yang paling kecil. Namanya jadi tentara ya, ada tingkatannya. Sama seperti di bayi juga. Dia tingkatannya masih kecil nih Bapak Ibu. Taruna. Taruna kan masih belum kuat ya buat ngelawan mayor jenderal. Ya, misalkan virusnya ini kekuatannya itu kayak mayor jenderal nih. Belum kuat taruna buat ngelawan itu. Sehingga mudah buat virus itu menyerang anak-anak usia 5 tahun atau anak-anak usia yang dia usia lebih tua atau 10 tahun. Nah, karena tadi imunitasnya itu belum matang, masih taruna, belum matang kayak kita. Usia-usia produktif itu sudah letnan ya, sudah tingkatannya udah lebih tinggi lah, lebih kuat untuk melawan virus-virus yang ada di luar tubuh. Sehingga tadi usia apa aja Bapak Ibu yang dia lebih beresiko terkena COVID-19, usia lansia dan juga usia anak yang lebih tua, sekitar 5 tahun dan 10 tahun. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini ada gambar tangan dan juga ada gambar koper dan tiket nih. Apa sih maksudnya Bapak Ibu? Ya, kalau dibaca di sini adalah tentang penularan nih. Nah, tadi kalau dari jawaban Ibu Lisa ya di awal ya, itu COVID-19 ini bisa menular. Menular itu karena berkumpul, deket-deketan, terus dari negara yang atau dari daerah yang dia kasus coronanya ini atau COVID-19 ini tinggi. Nah, di sini ada gambar tangan berjabatan nih. Itu maksudnya apa ya Bapak dan Ibu-ibu? Ya, Bapak siapa namanya? Bapak Akmal. Bapak Akmal kenapa Pak? Iya, benar sekali. Jabat tangan itu disimbolkan sebagai kontak fisik yang dilakukan sebagian besar manusia nih. Nah, Bapak Ibu, kita nih di kehidupan sehari-hari itu pernah nggak melakukan kontak fisik? Jarang ya Bapak Ibu. Kita menyentuh area tubuh kita saja sering ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang jadi penularan utama dari COVID-19 ini. Apalagi ini medianya itu adalah tangan. Nah, kita apa-apa itu pasti menggunakan tangan ya Bapak Ibu. Megang atau mindahin barang itu pasti pakai tangan. Nggak mungkin pakai kaki karena susah ya Bapak Ibu. Nah,
apalagi nih kita misalkan tadi bapak habis dari kantor itu sering mungkin habis menyetujui perjanjian, jabat tangan, terus tidak cuci tangan, tidak melakukan apa-apa, langsung megang-megang atau memindahkan barang. Nah, ternyata orang yang di jabat tangannya tadi itu habis bersinnya itu seperti ini lagi, hacim, ya ngumpul di sini semua, terus langsung megang tangan bapak-bapak. Nah, kira-kira tadi cairan-cairannya ini itu pindah ke tangan bapak atau tidak? Pindah ya Pak ya? Nah, tadi bapak langsung tidak cuci tangan, langsung mindahin barang, atau bahkan nyentuh area muka. Ya Pak ya? Ya, itulah kenapa ya bapak-bapak ibu-ibu, COVID-19 ini kan ada ya info-infonya penularan itu dari droplet. Wih, bahasanya keren banget nih. Droplet itu apa sih bapak-bapak ibu-ibu? Cairan tubuh. Keringat itu masuk ke droplet nggak Ibu Lisa? Tidak ya? Ya betul sekali. Droplet atau cairan ini maksudnya itu adalah cairan yang keluar dari area pernafasan kita. Bisa dari hidung, bisa dari mulut. Kalau pernafasan, kalau misalkan dari hidung itu bisa dari kita bersin. Kalau dari mulut itu bisa dari kita batuk, atau kita berbicara saja itu bisa memercikan air ludah atau cairan. Nah, itulah utamanya penularan dari COVID-19 nih Bapak Ibu. Tadi habis bersin nih, nah ngumpul di sini tangannya. Terus langsung pegang tangan Bapak. Bapak juga tidak cuci tangan, sehingga langsung megang area, mungkin di wajahnya itu ada yang gatal, sehingga langsung megang area wajah. Nah, itu itu beresiko tinggi untuk penularan dari COVID-19. Nah, karena nyatanya Bapak Ibu ada penelitian itu sekitar 30 kali itu kita memegang area wajah Bapak Ibu tanpa ada alasan, misalkan gatal, tapi hanya menyentuh saja. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan kita menyentuh aja nih, kenapa bisa menularkan COVID-19 ya Bapak Ibu? Ya Bapak Juju? Siap, benar sekali ya Pak. Area wajah itu sangat berdekatan dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan yang paling awal alirannya tadi gimana Bapak Ibu? Ini kan dari gambar di sini yang paling awal itu dari sistem pernafasan apa ya? Ini adalah hidung dan juga mulut. Di sini kan mulut ada ya gabungannya ke sistem pernafasan. Nah, hidung yang juga mulut ini dia berada di mana Bapak Ibu? Di area wajah ya. Nah, itulah kenapa kita dianjurkan untuk tidak sering-sering memegang area wajah, karena tadi cairan-cairan atau air ludah itu bisa saja ada di tangan kita tanpa kita sadari, dan kita menyentuh area wajah yang sangat dekat dengan sistem pernafasan kita, sehingga virus dari COVID-19 ini akan mudah masuk ke dalam sistem pernafasan kita dan juga paru-paru kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga tadi Bapak Ibu, pemerintah mencanangkan atau membuat peraturan untuk kita physical distancing, bukan social distancing ya. Social distancing kan kita masih bisa berkomunikasi melalui online, melalui WA group ya Bapak Ibu, pada punya ya Bapak Ibu. Nah, sehingga yang dicanangkan oleh pemerintah adalah physical distancing atau berjauhan nih, seperti yang kita lakukan sekarang ini ya Bapak Ibu, tidak berdekat-dekatan untuk menghindari penularan dari kontak fisik. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak dan Ibu lebih lihat detailnya, ini di sini ada kayak bintang-bintang ya, ada kelap-kelip di tangan-tangan ini. Nah, ini adalah gambaran dari virus itu Bapak Ibu. Nah, virus itu bisa menempel di seluruh area tangan, di bungpangan, di telapak tangan, seperti yang ada di sini. Nah, ketika kita atau ketika orang lain yang habis bersin atau dia ternyata adalah positif corona, kita nggak tahu. Nah, itu akan menularkan ke tangannya kita nih. Makanya di sini tangan kita ini ada kelap-kelip juga, sama seperti yang sebelah kiri. Nah, ini ada gambaran penyebaran virus. Virus itu bisa berpindah dari kontak fisik. Nah, sehingga sangat penting sekali untuk diterapkan namanya physical distancing ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nih, udah diterapkan belum nih di kehidupan sehari-hari untuk physical distancing ini?
atau berjauhan. Nah, apalagi untuk bapak-bapak yang masih ngantor nih, sudah diterapkan Pak di kantor Pak? Sudah Pak, ya, bagus ya Pak ya. Terus iya, oh udah ada ini juga Pak, hand sanitizer. Oh sudah bagus sekali ya Pak ya, Bu, bagus sekali ya. Kalau misalkan belum ada di kantornya ada fasilitas untuk cuci tangan ataupun hand sanitizer, itu bisa disiapkan dari rumah ya Pak Bu, untuk dibawa kemana-mana. Nah ini tadi untuk mencegah penularan melalui kontak fisik. Terus di sini Pak Bu ada gambar koper, tiket tuh, kamera itu apa ya Pak Bu ya? Artinya Ibu Lisa? Ya, benar sekali. Ini tadi gambaran dari habis berpergian dari negara atau daerah yang tinggi kasus coronanya positif positif orangnya itu tinggi. Kayak tadi misalkan saya habis berpergian dari misalkan Italia, dari Amerika, yang sekarang ini jumlah kasus corona ini paling tinggi, tertinggi loh Bapak Ibu. Wuhan di Cina yang pertama kali menyebarkan virus ini itu malah sudah tidak ada lagi kasus untuk COVID-19 ini. Sekarang diganti oleh negara Amerika dan juga Italia yang bahkan sudah ratusan ribu jumlah kasus positif coronanya. Nah, ini nih yang beresiko tinggi ketika saya misalkan habis dari Amerika yang jumlah kasusnya bahkan 100.000 orang, yang kalau misalkan kita lihat itu berarti sebagian besar orang-orang yang di sana itu positif corona semua. Nah, sehingga lebih mudah bagi saya yang belum positif corona itu terkena corona. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini nih ya Bapak Ibu yang udah sering nih dilihat di media-media sosial, gejala dari COVID-19. Nah, COVID-19 ini gejalanya apa aja ya Bapak Ibu? Iya, benar sekali ya. Udah lihat duluan ya Bapak Ibu. Ya benar sekali. Gejala utamanya itu ada 3 Bapak Ibu. Di sini kan ada berapa nih? Ada 5. Nah, 3-nya ini yang utama itu apa ya Bapak Ibu? Ayo. Bapak Akmal tadi mau jawab ya Pak? Ya, 1 Pak. Batuk-batuk tanpa alasan, benar sekali Pak. 2 Pak. Sesaknya tanpa alasan ya Pak ya? Ya benar sekali. Terus Pak, 3, demamnya itu berapa Pak ukurannya? Lebih dari 38 derajat Celcius. Ya benar sekali Bapak. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya Pak Akmal. Oke, nah itu tadi yang dibilang Pak Akmal adalah gejala utama dari COVID-19 ini, ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah di sini ya, kalian semuanya ada demam itu mencapai 38 derajat Celcius atau lebih, karena suhu normal kita itu 36,5 sampai 37,5 ya bapak ibu-ibu. Jadi kalau misalkan udah 38 derajat Celcius aja itu udah tinggi termasuk, apalagi mencapai 39 derajatnya itu sudah tinggi sekali. Nah itu bisa diidentifikasikan bahwa ada sesuatu di dalam tubuhnya sehingga suhunya itu meningkat. Nah kenapa suhunya itu meningkat ya bapak ibu-ibu? Ya Bapak Jujur mau coba jawab? Ya benar sekali Bapak, lagi melawan, tentara tubuh kita tuh lagi melawan virus tadi, sehingga ada namanya respon dari tubuh, itu meningkat suhunya, tanda-tanda bahwa di dalam tubuh ini lagi tidak normal loh. Jadi bisa diindikasikan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita dari suhu itu ya Pak ya. Ya guys, itu tepuk dulu untuk Pak Jojo. Oke, nah dulu tadi batuk dan juga sesak nafas. Nah kenapa batuk dan sesak nafas ini jadi hal utama nih Bapak Ibu? Tadi kita sudah sering nyinggung tentang ini. Ayo coba ada yang mau jawab? Ibu siapa namanya? Ibu Siti ya, Ibu Siti ya. Iya benar sekali jawabannya ya Ibu Siti. Tadi karena COVID-19 ini nyerangnya di paru-paru. Paru-paru tadi fungsinya buat apa? Buat pernafasan. Ya benar sekali. Kalau misalkan ada yang menyerang di bagian pernafasan, pasti akan keganggu pernafasan kita kan Bapak Ibu. Nah, batuk itu adalah respon pertama kali tubuh
menyatakan ada sesuatu di dalam tubuh kita. Batuk tanpa alasan ya. Kalau misalkan kita habis minum es, habis apalagi makan gorengan, itu kan alasan itu kan karena ada minyak nyangkut di tenggorokan ya, di kerongkongan, kerongkongan itu untuk makan, tenggorokan itu untuk nafas ya Bapak Ibu. Es juga itu karena tadi kerongkongannya itu iritasi karena tadi gorengan, minyak sama es. Nah, sedangkan kita nggak makan apa-apa nih, minum air putih aja, sehat-sehat aja, terus tiba-tiba batuknya batuk kering, batuk terus-terusan, nggak batuk cuma sekali doang karena debu mungkin ya, tapi sering. Nah, ini bisa diindikasikan ada sesuatu di area pernafasan kita, karena respon pertama kali tubuh adalah batuk ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita lihat lagi tadi di pernafasan, di gambar pernafasan Bapak Ibu ya, saya kembalikan lagi ya. Nah, di sini kan ada saluran yang lurus sebenarnya ya. Nah, di sepanjang ini itu ada bulu-bulu nih Bapak Ibu. Bukan bulu kayak rambut ya, tapi seperti bulu-bulu kecil, bukan rambut tetapi kayak organ, bentuknya sel atau jaringan. Bentuknya jaringan-jaringan yang dia berbentuk seperti bulu, yang fungsinya untuk menjaring atau menyaring partikel-partikel luar yang asing bagi sistem pernafasan. Virus, bakteri, ataupun debu-debu ini akan disaring di bagian sini ya. Ini seperti penyaringan level kedua. Level pertama itu ada di hidungnya. Bapak dan ibu kan punya bulu hidung ya, ada rambut hidung ya. Ada biasanya bapak nih yang suka panjang rambut hidungnya ya. Iya Pak, jangan lupa dipotong ya Pak, bukan dicabut ya Pak, digunting aja biar nggak keluar. Nah, itu lini pertamanya Pak, atau pertahanan pertamanya. Nah, kalau misalkan berhasil masuk ke dalam, nah di tenggorokan ini atau yang lurus ini, itu ada namanya bulu-bulu juga. Itu bentuknya jaringan yang seperti bulu-bulu ya, gunanya buat menyaring level kedua. Kalau misalkan partikel sangat kecil. Nah, masalahnya virus ini adalah partikel yang sangat kecil, yang ukurannya itu hanya bisa dilihat di mikroskop saja. Mikroskopnya ini juga ukuran sangat kecil, bermikro ukurannya, sehingga bisa saja itu masuk dari pertahanan yang ada di bulu rambut, bulu hidung, sehingga di sini yang akan dijadikan pertahanan kedua. Nah, kalau misalkan ada respon yang ada di tenggorokan, maka respon pertama kali di tubuh adalah batuk-batuk ya Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan batuk-batuknya terus-terusan terjadi tanpa alasan, nah ini berarti ada sesuatu yang bermasalah di sistem pernafasan kita. Mungkin saja virus itu sudah masuk ke lebih dalam lagi, bronkiolus, bronkus, ataupun alveolus, sehingga batuk-batuk itu terus-terusan terjadi. Nah, jangan Pak, tadi tanda yang ketiganya itu adalah sesaknya itu tanpa alasan. Nah, kenapa ya Bapak Ibu? Ya benar ya Ibu Siti tadi sudah jawab ya, terkait dengan sistem pernafasan juga, ini benar sekali. Nah, kalau misalkan tadi batuk-batuknya ini tidak bisa ternyata mengeluarkan si virusnya ini tadi ya, respon pertama tubuh kan itu adalah batuk-batuk. Tujuan itu adalah untuk mengeluarkan tadi partikel-partikel atau virus-virus yang masuk ke sistem pernafasan. Kalau misalkan dia tidak bisa keluar dari respon batuk, respon yang akan dilakukan oleh tubuh itu adalah sesak. Sesaknya ini dikarenakan virus-virusnya atau partikel-partikel ini sudah masuk ke area alveolus atau area paru-paru, sehingga tadi sesaknya ini ditimbulkan karena adanya gangguan di pertukaran gasnya. Tadi ya, virusnya kan sudah mulai makan makanan nih, udah mulai mengambil oksigen yang harusnya diambil oleh alveolus atau yang di paru-paru, tapi diambil oleh virus, sehingga terjadi tadi sesak. Paru-parunya kerjanya lebih keras lagi untuk bertarung mendapatkan oksigen bersama dengan virus tadi, sehingga respon yang akan ditimbulkan oleh tubuh itu adalah sesak yang ditimbulkan karena adanya virus COVID-19. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kita sudah masuk ya ke pembahasan berikutnya nih, yaitu adalah inti dari materi hari ini, yaitu adalah apa sih yang harus kita lakukan ketika ada gejala COVID-19 yang timbul di diri kita. Apakah kita harus panik? Apakah kita harus langsung ke rumah sakit? Atau bagaimana? Nah, yang pertama itu adalah
tadi ya yang sudah disinggung oleh Ibu Rukiah, melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, selama 2 minggu ini kita tiduran terus, makan terus, atau ngapain aja ya ibu-ibu dan bapak-bapak? Iya benar Bapak Jojo, makan makanan sehat, tiduran cukup ya Pak ya Bu ya. Gunanya buat apa Pak? Buat meningkatkan ketahanan tubuh, benar sekali. Nah di sini ada tips-tipsnya yang bisa dilakukan ketika melakukan karantina selama 14 hari untuk mengecek apakah gejala yang ditimbulkan di dalam tubuh kita itu benar-benar merupakan gejala COVID-19 atau semakin parah atau sudah redam, bisa hilang. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Itu adalah tadi ya self isolation. Nah, self isolation ini di dalam 14 hari bisa dilakukan dengan cara tadi yang pertama, istirahat yang cukup. Nah, Bapak dan Ibu-ibu di sini usianya sekitaran berapa Bapak Ibu? 30 tahun. Ada 40 tahun ya, 40 tahun awal. Nah, itu adalah masuk ke usia dewasa tengah nih Bapak dan Ibu. Untuk usia dewasa itu jumlah jam tidur yang cukup itu sebenarnya adalah 4 jam. Yang benar-benar harus 4 jam tidur. Nah, tapi Bapak Ibu, 4 jam tidur itu biasanya kita cuman ngelakuin merem doang tapi melek lagi, merem doang melek lagi. Kalau orang-orang bilangnya kayak tidur ayam istilahnya 4 jam itu ya. Nah, itu tidak termasuk yang dinamakan istirahat yang cukup karena otak kita masih bekerja, maksudnya kita masih sadar, belum sepenuhnya tidur. Nah, yang dimaksudkan dengan istirahat yang cukup di sini adalah istirahat yang benar-benar kita lelap tidurnya dan saat bangun kita merasa segar badan kita dan bersemangat untuk menjalani hari. Nah, Bapak Ibu, ketika tidur tadi malam tidurnya berapa jam nih Bapak Ibu? Mulai dari jam 10 sampai bangunnya tadi jam berapa Bu? Jam 5. Oke, kita hitung ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, 7 jam tidur. 7 jam tidur ini sudah dikatakan lebih dari cukup untuk usia dewasa tengah. Ya, Bapak Ibu. Nah, tapi kita evaluasi dulu nih. Pas bangun nih Ibu, badannya merasa segar atau merasa pegel-pegel nih? Merasa pegel-pegel. Nah, terus berarti itu sudah memenuhi syarat dari tidur yang cukup, Bu? Belum. Kenapa, Bu, belum? Ya, benar sekali. Karena pas bangun tidak merasakan kesegaran ya, Bu ya. Nah, itu Bu. Tadi ya perlu digarisbawahi untuk tiduran cukup itu pas bangun itu merasa segar dan juga bersemangat. Nah, lalu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan tiduran cukup ini? Nah, tidur yang cukup ini atau mendapat tidur yang berkualitas itu ditentukan dari aktivitas sebelum kita tidur. Nah, aktivitas itu membuat kita kepikiran atau tidak. Nah, Ibu sebelum Ibu tidur tadi malam nih, apa yang Ibu lakukan, Bu? Oh, ada sempat ini ya, berantem sama anaknya, Bu ya? Oke, Bu. Terus langsung tidur, Bu? Ya, langsung tidur karena anaknya juga tidur. Jadi nggak dilanjutin juga berantemnya, Bu ya? Oke, nah itu bisa jadi pikiran, Bu. Sehingga Ibu tidak berkualitas tidurnya, sehingga pas bangun pegel-pegel karena tadi aktivitas yang dilakukan sebelum tidur itu mungkin adalah permasalahan terkait anak Ibu, sehingga Ibu kepikiran terus bahkan selama tidur. Nah, untuk mendapatkan tidur yang berkualitas bisa dilakukan aktivitas yang sedikit-sedikit dan tidak membuat otak kita memikirkan hal tersebut. Misalkan seperti olahraga ringan, mungkin saja seperti jalan di tempat sambil mengosongkan pikiran, terus mungkin saja seperti pendinginan atau pemanasan sedikit, menggerakkan otot. Nah, terus bercengkrama dengan keluarga, menanyakan kabar, terus bercanda tawa dengan keluarga yang membuat diri kita happy atau gembira. Nah, itu bisa menjamin tidur kita berkualitas. Karena aktivitas yang dilakukan sebelum tidur itu
merilekskan otot-otot kita bahkan sebelum tidur. Nah, itulah yang bisa didapatkan ketika tidur. Badan kita menjadi lebih segar, pas bangun, terus jadi semangat lagi itu untuk menjalani hari. Nah, itu bisa dilakukan untuk istirahat yang cukup itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk 4 jam itu bukan waktu yang patokan. Patokannya itu adalah ketika kita bangun itu tidur, badan kita merasa segar dan juga semangat untuk menjalani hari. Nah, itu adalah patokan untuk tidur yang cukup. Berarti itu artinya adalah tubuh kita merasa rileks selama kita tidur, sehingga organ-organ di dalam tubuh kita atau tentara-tentara di dalam tubuh kita, jadi sistem pertahanan tubuh kita itu siap untuk melawan segala hal yang ada di luar sana. Itu artinya tubuh kita siap untuk beraktivitas selama sehari-hari. Sedangkan kalau misalkan kita tubuhnya lemah ketika bangun tidur, terus juga tidak semangat, itu mengartikan bahwa di dalam tubuh kita belum siap untuk beraktivitas, sehingga bisa saja untuk kita tidak meningkatkan tadi pertahanan tubuh, tapi malah melemahkan. Nah, sehingga penting untuk dilakukan tidur yang cukup ini ya Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua itu adalah olahraga yang sehat dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, Bapak Ibu, makanan bergizi itu seperti apa aja ya? Biasanya ibu-ibu nih yang nggak tahu nih. Apa aja Bu? Ibu Lisa, mau jawab Bu? Ada apa aja Bu? Ada tempe, ada ikan, daging, apa lagi Bu? Sayur-sayuran, ya, jahe. Ya benar-benar jahe, itu masuk sayuran ya Bu ya. Ibu, vitamin, ya benar sekali Ibu ya. Nah, Ibu sebenarnya Bu Lisa berikan tepuk tangan dulu untuk jawaban Ibu Lisa. Ya, dan yang tadi Ibu sebutkan itu sudah termasuk ke dalam zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu tadi mencakup banyak ya tadi ya, ada tempe, tahu, daging-dagingan itu masuk ke untuk karbohidrat tadi ya, tahu, tempe, nasi ya Bu ya tadi yang disebutkan. Sedangkan daging-dagingan itu masuk ke protein. Protein itu buat membangun tubuh kita biar lebih sehat lagi, biar pertahanan tubuhnya itu lebih maksimal lagi bekerja. Itu dibutuhkan oleh tubuh. Dari sayur-sayuran yang tadi Ibu sebut ya, ada jahe. Jahe itu untuk stimulasi atau meningkatkan pertahanan tubuh. Itu bagus sekali dikonsumsi. Nah, terus ada vitamin. Vitamin ini diutamakan untuk mengkonsumsi yang alami ya Bapak Ibu. Bisa didapatkan di mana vitamin yang alami? Buah-buahan, benar sekali. Buah-buahan itu sangat penting untuk dikonsumsi selama masa pandemi ini ya Bapak Ibu, pandemi corona. Apalagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya, akan meningkat juga kebutuhan dari vitamin, karbohidrat, protein, dan juga mineral. Mineral itu adalah air putih ya, air mineral ya, meningkat ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, karena saat siang hari kita diwajibkan untuk berpuasa, sehingga energi yang dibutuhkan itu pasti lebih menurun, sehingga butuh persiapan yang lebih banyak untuk menyiapkan saat berpuasa. Nah, dari itu untuk konsumsi makanan bergizi sangat penting untuk masa pandemi ini. Terlebih lagi untuk mempersiapkan persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan di tengah masa pandemi ya Bapak Ibu, karena kan besok sudah mulai berpuasa. Hari ini sudah mulai berpuasa. Nah, juga dibarengi oleh olahraga yang cukup. Olahraganya itu bisa lari di tempat, atau ibu-ibu biasanya melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel ya, mengeluarkan keringat. Itu selama 30 menit itu bisa dilakukan ya Bapak Ibu sekalian untuk membereskan rumah ya. Itu sangat efektif sekali. Nah, terus Bapak Ibu yang penting juga di sini yang ketiga itu adalah cuci tangan. Cuci tangan selama 20 detik. Nah, Bapak Ibu sudah tahu sampai mana cuci tangan yang benar itu seperti apa? Oke, gimana Ibu Lisa, bisa ditunjukkan berbalik badan Bu? Oke, ya benar gini. Nah, terus gimana Bu? Tangan, benar sekali. Terus ya salah jari.
Ya benar, seperti ini. Udah dibilas. Oke, baik sekali. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Lisa. Oke, nah Ibu Lisa tadi sudah bagus ya, mau berani untuk melakukan praktik cuci tangan yang benar seperti apa. Nah, tapi ada yang kurang nih Ibu Lisa nih. Setelah seperti ini, itu harus segini lagi nih Ibu. Gunanya untuk menyingkirkan virus-virus yang ada di punggung tangan dan juga daerah jempol. Ya, ini diusap seperti ini. Baru kita seperti ini, itu berlawanan arah jarum jam, karena supaya daerah kelingking itu kena usapannya, sama seperti itu ya. Baru dicuci, baru dibilas dengan air. Nah, untuk lebih mudahnya ada lagunya nih Bapak Ibu. Kita sambil berdiri Bapak Ibu, kita lakukan refreshing lagi, oke? Kita berdiri semuanya. Oke, kita ikuti ya bersama-sama ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat saya terlebih dahulu atau bisa langsung mempraktekannya ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu lagunya. Ya, nyalakan airnya. Oke, dibilas dulu airnya, lalu dimatikan. Nah, nanti habis itu pencet sabunnya ya Bapak Ibu. Sudah sabunnya di sini. Lagunya dimulai. Oke, cuci tanganmu, dimulai dari telapak, lalu ke punggung tangan, dua-duanya Bapak Ibu, ke sela-sela jari, kunci tanganmu, seperti paduan suara Bapak. Oke, lalu usap jempolmu, dua-duanya Bapak Ibu, putar-putar jarimu, berlawan arah ya, dua-duanya. Oke, lalu bilas tanganmu. Oke, ayo secara bersama-sama ya. Saya ulangi, nanti dua-duanya dilakukan dan juga dilakukan tadi berlawanan arah ya Bapak Ibu. Oke, kita ulang ya. Sabunnya kita sudah di tapak tangan ya. Kita mulai sambil menyanyikan lagu ya. Ayo, jangan suara saya saja yang terdengar ya. Ya, 1, 2, 3. Cuci tanganmu, dimulai dari telapak, lalu ke punggung tangan, ke sela-sela jari, kunci tanganmu, lalu putar jempolmu, putar-putar jarimu, kedua-duanya, lalu bilas tanganmu bersih. Oke, baik sekali Ibu dan Bapak. Ya, silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan aktivitas apa saja yang dapat dilakukan selama karantina 14 hari. Ketika gejala dari COVID-19 ini ada di diri kita, yaitu adalah memakai masker. Nah, pemakaian masker ini tetap dilakukan ketika kita di dalam rumah. Nah, sebaiknya juga ketika kita melakukan karantina diri yang gejalanya itu sudah ada di badan kita atau tubuh kita, kita memakai kamar secara terpisah, sehingga benar-benar kata karantina itu berada di tubuh kita. Maksudnya benar-benar kita lakukan isolasi diri yang terpisah dari keluarga, dan juga ketika mau berinteraksi dengan keluarga tetap menggunakan masker. Hal ini untuk mencegah penularan apabila gejala yang kita keluarkan itu cenderung sama dengan gejala COVID-19, yaitu batuk, ya tadi Pak Bu, batuk, sesak nafas tanpa gejala, dan juga suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, tetapi Ibu dan Bapak tidak usah khawatir untuk tetap memastikan bahwa pemenuhan gizi dan menurunkan suhu dari orang yang dicurigai memiliki gejala COVID-19 ini. Tidak usah takut untuk berinteraksi atau mengurus agar kembali sehat. Tetap saja berinteraksi, tapi tetap menggunakan pengamannya, itu adalah masker, dan juga selalu cuci tangan ketika selesai berinteraksi dengan orang yang dengan gejala COVID-19 tadi. Nah, memakai masker ini dapat dilakukan juga ketika mau keluar rumah, ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak, misalkan membeli kebutuhan
pakaian atau kebutuhan sehari-hari. Nah, ini bisa dilakukan ketika orang yang dengan gejala itu tinggal sendiri, sehingga hanya dia sendiri yang bisa keluar rumah untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkannya. Tapi kalau misalkan dia tinggal dengan keluarga, maka keluarga yang harus keluar. Sehingga orang yang dengan gejala COVID-19 ini benar-benar hanya di rumah saja. Nah, kalau dia tinggal sendiri dan membutuhkan barang-barang kebutuhan pribadinya itu dibeli di luar rumah, maka orang tersebut harus memakai masker ketika mau ke ruang publik ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita kan tadi sudah bahas ya, apabila ada gejala tadi terkait dengan COVID-19, batuk, sesak nafas, dan suhu 38 derajat Celcius atau lebih. Nah, lalu kapan kita harus ke rumah sakit, kapan kita harus cek apakah benar gejala ini benar-benar COVID-19 atau memang flu biasa. Nah, ini kan tadi waktunya ini 14 hari ya. Lalu kalau misalkan sudah lewat dari 14 hari, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, Bapak Ibu sudah tahu sampai mana untuk informasi itu? Ya, Bapak Akmal mungkin mau jawab? Iya, Bapak, iya benar sekali. Informasi yang Bapak dapatkan benar. Nah, ketika gejalanya semakin buruk, semakin membuat kita tidak nyaman, kita semakin tidak bisa bernafas, itu yang harus kita lakukan, yaitu adalah langsung memeriksakan diri atau langsung konsultasi ke pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit. Hal ini kenapa Bapak Ibu kita lakukan untuk karantina terlebih dahulu sebelum kita langsung ke rumah sakit. Tadi yang sudah Ibu Lisa jawab ya sebelumnya. Tadi apa, Bu? Iya, untuk mencegah penularan COVID-19 ini semakin parah lagi, karena kan rumah sakit besar yang rujukan itu semuanya isinya yang sudah parah-parah, sehingga kalau misalkan orang atau kita punya gejala yang awal dari COVID-19 itu langsung ke rumah sakit, itu bisa saja meningkatkan risiko kita semakin tertular COVID-19. Dan belum tentu gejala yang kita timbulkan itu benar-benar gejala dari COVID-19, mungkin saja flu ataupun penyakit lainnya. Sehingga diusahakan kita lakukan karantina dulu, baru ketika ada gejala lanjutan yang semakin memburuk, kita diharuskan untuk datang ke pelayanan kesehatan untuk mengecek lebih lanjutnya lagi. Nah, di sini ada 3 hal yang bisa kita jadikan acuan nih Bapak Ibu. Kapan kita harus melakukan pemeriksaan ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Yang pertama itu adalah ketika sesak nafasnya semakin berat nih Bapak Ibu. Sesak nafas itu yang ringan itu bisa kita indikasikan kita nafas seperti biasa nih Bapak Ibu. Nafas seperti biasa seperti ini itu nyaman ya Bapak Ibu. Nah, ketika mulai terasa tidak nyaman, seperti kok tarik nafasnya kok sampai ujung nggak seperti biasanya ya, itu sudah mulai indikasinya. Nah, itu sudah bisa dimulai karantina 14 hari. Nah, tapi kalau misalkan sesak nafasnya semakin bertambah, kita semakin tidak bisa nafas seperti biasa, engap-engap, berpindah sedikit saja langsung nafas berat. Nah, ini bisa kita konsultasikan terlebih dahulu ke pelayanan kesehatan. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu adalah ketika usia kita atau orang terdekat kita itu adalah usia yang rawan atau usia lansia atau anak-anak usia tua tadi ya. Nah, usia lansia di sini itu sangat ditekankan kalau misalkan sudah ada gejala COVID-19, itu lebih baik harus dikonsultasikan ke pelayanan kesehatan untuk ditindaklanjuti gejala yang ditimbulkannya apakah benar COVID-19 atau tidak. Karena penyebaran atau perkembangbiakan virus COVID-19 ini di usia lansia atau usia-usia rawan atau anak dengan usia 5 tahun atau 10 tahun itu sangat pesat sekali perkembangannya. Sedikit saja kita terlambat, itu perkembangannya sangat melonjak, sehingga ketika sudah ada gejala ringan dari COVID-19 itu batuk, sesak nafas, ataupun suhu lebih dari 38 derajat, itu langsung saja dikonsultasikan ke pelayanan kesehatan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah orang dengan riwayat penyakit kronis. Nah, penyakit kronis itu yang seperti apa ya Bapak Ibu? Ya, Bapak Jojo? Ya, benar sekali. Hipertensi, diabetes, atau penyakit-penyakit yang terkait dengan pertahanan tubuh ya, terkait dengan imun. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Jojo jawabannya.
Oke, nah orang-orang dengan penyakit hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis ya, kalau bahasa sehari-harinya itu sangat beresiko sekali apa terkena COVID-19 yang semakin buruk ketika dia sudah sekali terkena, sehingga apabila gejalanya sudah ada, gejala ringan sudah ada, dan diketahui orang tersebut punya penyakit kronis yang dapat memperparah COVID-19-nya ini, itu langsung dikomunikasikan ke pelayanan kesehatan terdekat atau rumah sakit rujukan langsung, ya seperti itu Bapak-Bapak. Jadi 3 aspek utama yang dapat kita lakukan sebagai acuan untuk segera melaporkan ke rumah sakit rujukan itu apa aja ya Bapak Ibu-Ibu? Ya, Ibu Lisa? Ya, benar sekali. Orang dengan lansia atau usia rawan, terus ya sesak nafas semakin berat, terus Bu? Ya, orang yang punya penyakit kronis, hipertensi, kencing manis, dan juga penyakit-penyakit terkait dengan ketahanan tubuh. Nah, Bapak Ibu-ibu di sini kita tetap terapkan namanya physical distancing atau apalagi itu sudah diterapkan PSBB ya oleh pemerintah. Jadi, ketika kita mau ke pelayanan kesehatan Bapak Ibu-ibu, nah kita bisa telepon dulu melalui via telepon. Di sini sudah tersedia yaitu 119. Nah, ini adalah nomor telepon khusus yang sudah dibuat oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan, yang khusus nanti diarahkan ke pelayanan terkait dengan COVID-19. Jadi kita bisa tanyakan gejala-gejala terkait dengan yang ditumbuhkan oleh tubuh kita ke pelayanan ini. Jadi kalau misalkan sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan nanti oleh pelayanan COVID-19 ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu itu tidak usah datang ke pelayanan kesehatan langsung, tetapi dijemput oleh pelayanan kesehatan memakai ambulans yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan atau sudah disiapkan oleh pelayanan di sini. Jadi tetap terapkan namanya social distancing, yaitu dengan cara menelpon saja melalui 119 ya Bapak Ibu-ibu. Jadi tadi perhatikan gejala aspek yang jadi acuannya itu seperti apa. Lalu kalau misalkan sudah terjadi, maka langsung telepon 119 yaitu pelayanan COVID-19 agar bisa dijemput oleh pihak pemerintah untuk segera ditindaklanjuti kita atau orang terdekat kita yang punya gejala COVID-19. Nah, sedangkan hal yang tidak boleh kita lakukan ini tadi ya, kita pergi langsung ke pelayanan kesehatan itu dengan memakai angkutan umum, apalagi angkutan umumnya yang ramai, misalkan KRL ataupun Transjakarta yang bahkan itu penuh sesak, itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Nah, apalagi itu melanggar peraturan pemerintah yang sudah menerapkan social distancing jangka besar ya PSBB. Nah, sehingga tidak dianjurkan untuk melakukan pengecekan ke rumah sakit rujukan secara langsung dengan menggunakan pelayanan publik. Nah, sehingga tadi ya bisa langsung saja ditelepon 119. Nah, ini bertujuan untuk memutus tadi rantai penularannya. Karena kan tadi yang gimana penularan COVID-19 Bapak Ibu? Iya, dengan cara berdekatan, kontak fisik yang bisa dikeluarkan dari air ludah atau cairan ya, atau droplet ya bahasa kerennya Bapak Ibu. Nah, seperti itu, sehingga memutus rantai itu ya dengan cara menjauhkan diri dari keramaian, sehingga tadi ya bisa dengan cara telepon saja 119. Nah, yang kedua hal yang dilakukan itu adalah tetap terapkan namanya batuk yang benar dan juga bersin yang benar. Nah, Bapak Ibu, batuk yang benar itu seperti apa sih tadi? Tadi di awal kayaknya saya ada ya menyinggung tentang itu. Batuk bersin seperti ini benar nggak Bapak Ibu? Hashim, tidak benar. Kenapa Bapak Ibu? Iya, karena tadi air ludahnya nempel di tangan saya ya. Memang kenapa kalau misalkan nempel di tangan saya? Iya, benar sekali Ibu Lisa. Nanti cairan yang di tangan saya bisa menularkan ke orang lain setelah saya pegang, apalagi saya tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana cara batuk dan bersin yang benar ya Bapak-Bapak Ibu-ibu? Bapak Akmal?
Iya, benar sekali. Bapak lihatnya di ini ya, sosial media ya. Ya, caranya dilakukan di area siku. Itu untuk batuk ataupun untuk bersin. Ini tepuk tangan dulu untuk Bapak Akmal. Nah, benar sekali ya, mau batuk ataupun bersin itu dilakukan di area siku dalam. Jadi ditekuk seperti ini, lalu kita boleh batuk ataupun bersin. Nah, kenapa kita menggunakan siku dalam, Bapak Ibu-Ibu? Iya, benar sekali, karena kita jarang menggunakan siku dalam memegang apapun ya. Nggak mungkin kita memegang barang ataupun bersalaman dengan siku dalam. Kita tentunya sering menggunakan telapak tangan, sehingga ketika kita melakukan apapun, kita disarankan untuk menjauhi area tangan, karena area tangan inilah yang sering kita lakukan untuk kontak fisik, sedangkan siku tidak dapat melakukan kontak fisik seperti itu. Dan mengarahnya itu mengarah ke kita lagi. Kalau misalnya kita perhatikan ya, akan membantu ke diri kita lagi, jadi tidak merugikan orang lain yang ada di sekitar kita, ibu-ibu. Nah, sampai sini paham nggak Bapak Ibu-Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke materi yang paling akhir, Bapak Ibu-Ibu. Nah, sebelumnya nih, karena kita materinya sudah mau berakhir, kita refreshing lagi ya. Tadi kan refreshingnya pakai cuci tangan. Nah ya, sekarang coba bawa berdiri lagi. Kita nggak pakai cuci tangan lagi. Kita pakai biasa aja, olahraga biasa ya, Bapak Ibu-Ibu. Ya, berdiri Pak, Bu. Nah, gini-gini Pak. Kakinya juga digoyangin Pak. Oke, peregangan, goyangin semuanya. Oke, lanjut Pak. Oke, sudah. Pegangkan tangannya. Ya, oke. Nah, sudah segeran enakan ya badannya, tidak pegal lagi. Oke, sekarang boleh duduk lagi Bapak Ibu-Ibu. Sudah siap lanjut ke materi berikutnya? Siap, karena ini materi terakhir ya Bapak Ibu-Ibu. Oke, nah materi yang terakhir yaitu apa yang dilakukan setelah kita ke rumah sakit rujukan ya. Nah, tadi kan kita sudah kita berakhirnya tadi ya, ketika kita udah nelpon 119 nih, terus ambulans datang, ambulans bawa kita atau orang terdekat kita yang dengan gejala COVID-19 itu ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit akan dilakukan seperti apa kita atau orang terdekat kita? Nah, yang dilakukan itu adalah screening pasien di rumah sakit. Namanya keren banget ya Bapak Ibu-Ibu. Bapak Ibu-Ibu sudah tahu sampai mana tentang screening pasien? Belum tahu ya Bapak Ibu-Ibu? Ibu Lisa, Ibu Roro mungkin yang kerjaannya terkait dengan rumah sakit. Ya, benar sekali Bu Roro. Screening pasien itu adalah pemeriksaan pasien. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bu Roro. Nah, Ibu-ibu dan Bapak, di sini screening pasien itu dilakukan untuk mengetes atau memeriksa apakah gejala tadi COVID-19 yang awal tadi itu benar-benar COVID-19 atau gejala penyakit lain yang mungkin tadi bukan COVID-19. Nah, sehingga dilakukanlah screening pasien ini. Nah, hasilnya itu adalah plus atau negatif. Nah, ini kan sering diumumkan ya di berita-berita, jumlah pasien yang plus coronavirus, jumlah pasien yang negatif coronavirus. Nah, inilah hasil dari screening pasien. Nah, karena itu dilakukanlah dua tes, yaitu adalah pengambilan sampel dari kita atau orang yang dengan gejalanya itu nanti diperiksa sampel itu apakah hasilnya plus atau negatif. Nah, apabila hasilnya itu adalah negatif, yaitu dalam artian bukan merupakan tanda gejala dari coronavirus atau COVID-19, maka yang akan dilakukan adalah membuat rujukan ke poli atau ke area di rumah sakit yang di luar dari coronavirus, karena mungkin saja penyakit yang ini bukan disebabkan oleh COVID-19. Nah, ini bisa dilakukan secara rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan kondisi orang yang dilaporkan. Nah, intinya adalah apabila hasilnya negatif, maka dia akan dirujuk untuk berobat sesuai dengan gejala yang ditimbulkannya. Mungkin saja gejalanya itu terkait dengan flu berat atau terkait dengan sistem pernafasan lainnya yang bukan merupakan COVID-19. Nah, sedangkan kalau misalkan hasil itu adalah positif, maka dia akan langsung dirujuk ke ruangan isolasi yang isinya memang dikhususkan untuk pasien-pasien yang sudah positif coronavirus atau COVID-19. Nah, di sanalah setiap harinya akan dilakukan pengambilan sampel. Gunanya itu adalah untuk mengontrol atau apakah perkembangan virusnya sudah
melemah atau belum. Nah, selama pengambilan sampel ini tentu saja akan dirawat, yaitu pertama itu terkait dengan pernapasannya, akan diberikan ventilator, akan diberikan tindakan kedokteran yang gunanya untuk semakin meningkatkan kesehatannya dia, pemberian ventilator, pemberian asupan gizi yang gunanya untuk tadi ya Bapak Ibu meningkatkan sistem pertahanan tubuhnya yang dialah yang akan membunuh virus itu sendiri, dan diberikan obat yang sudah ditemukan oleh para peneliti. Nah, sehingga per harinya itu akan dilakukan pengambilan sampel lagi. Bila pengambilan sampelnya ini hasilnya itu 2 kali berturut-turut negatif, maka kita atau orang yang dengan gejala tadi itu bisa keluar dari ruang isolasi atau dinyatakan sembuh, karena tadi hasil pemeriksaannya 2 kali berturut-turut negatif. Nah, tetapi kalau misalkan 1 kalinya itu positif, tidak akan bisa dikeluarkan dari ruang isolasi. Dalam artian dia akan kembali lagi mengikuti perawatan. Nah, mungkin saja pengambilan tes yang kedua yang itu virusnya kembali meningkat lagi, sedangkan imunitasnya menurun. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi intinya ketika 2 kali berturut-turut hasil pemeriksaan itu dan negatif, maka bisa dinyatakan orang tersebut sudah sembuh dari COVID-19 gitu. Seperti itu Bapak Ibu untuk screening pasien ketika di rumah sakit setelah tadi menelpon 119 ya, dan dijemput oleh ambulans. Nah, jadi intinya adalah saya ingin memberitahu bahwa COVID-19 ini bisa disembuhkan atau tidak ya Bapak Ibu? Bisa disembuhkan dengan cara apa? Meningkatkan imunitas tubuh, benar sekali. Nah, maka COVID-19 ini tidak perlu ditakutkan, tapi kita perlu untuk siap siaga dalam menghadapi COVID-19 ini. Tidak perlu takut, tetapi perlu waspada. Nah, dengan cara apa? Dengan cara di rumah aja ya Bapak Ibu-ibu. Tapi bagi yang punya keperluan untuk tetap berada di luar rumah, tetap jaga diri dengan menggunakan perlengkapan yang cukup yang sudah diberitahukan oleh pemerintah, menggunakan masker dan juga membawa hand sanitizer atau antiseptik yang gunanya untuk membersihkan area tangan. Seperti tadi ya, sebenarnya 30 kali kita menyentuh area muka kita, sedangkan area muka kita sangat dekat sekali dengan sistem pernafasan, sehingga membawa atau menggunakan hand sanitizer atau antiseptik itu sangat-sangat perlu ketika kondisi pandemik coronavirus ini atau COVID-19 ini ya Bapak Ibu. Nah, sampai sini sudah paham Bapak Ibu? Oke, nah ada yang ingin ditanyakan dari materi terakhir ini? Baik, kalau tidak ada, sudah panjang lebar ya kita hari ini ya terkait dengan penyampaian materi mengenai penanganan orang dengan gejala COVID-19 itu bagaimana ya. Nah, lalu bagaimana perasaan Bapak dan Ibu-ibu setelah mendengarkan pemaparan materi terkait dengan penanganan COVID-19 ini? Perasaan sebelum mendengarkan dan setelah mendengarkan materi? Ibu Lisa? Oke, ya baik sekali ya Ibu-ibu, merasa lebih tahu lagi informasinya ya, dan banyak sekali informasi yang baru diketahui ya terkait dengan tadi ya screening pasiennya ya, benar sekali. Lalu kalau Ibu Rukiah tadi? Oh iya, iya baik sekali ya. Ya jangan lupa Bu, suaminya dikasih tahu nanti ya bahwa hand sanitizer. Ibu bisa disiapkan juga bekal makanannya bergizi. Ya penting juga ya Bapak Ibu-ibu untuk menyiapkan bekal makanan bergizi bagi orang-orang rumah yang masih beraktivitas di luar rumah. Nah, gimana Bapak ini belum bersuara? Iya, Bapak Juju? Iya sudah ya, oke. Nah, tadi kan kita sudah banyak ya dari pembahasan COVID-19 itu apa, penularan dari mana, terus penanganannya itu seperti apa, gejalanya seperti apa. Nah, boleh saya tahu atau ada yang bisa mengulang terkait dengan COVID-19 itu apa sih, terus penularannya itu dari mana, terus bisa disembuhkan apa tidak, lalu penanganannya seperti apa? Oke, Ibu siapa namanya? Ibu Riri, baru berbicara ya, langsung di akhir ya Bu. Ya, silakan Bu. Wah, iya baik sekali. Iya bagus sekali Ibu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Riri.
Ya, sudah benar ya. Tadi COVID-19 itu adalah virus yang bisa disembuhkan dengan cara imunitas kita sendiri, dengan cara tadi makan makanan bergizi, karantina 14 hari ya, tidur yang cukup dan juga olahraga yang sehat. Jangan lupa menggunakan perlengkapan ketika keluar rumah. Nah, tadi ada yang kurang nih. Gejala dari COVID-19 itu apa ya? Apa aja nih Bapak Ibu? Ya, yang bapak-bapak nih kayaknya belum bersuara nih. Bapak Jojo dia tadi sudah bersuara nih. Coba yang lain. Bapak yang ujung sana tuh, ujung kanan, ujung kiri. Bapak siapa namanya? Bapak Rio. Bapak Rio, coba Pak. Gejala dari COVID-19 itu apa aja Pak tadi Pak? Ya, ada banyak tadi, tapi 3 yang utama Pak. Suhunya 38 derajat atau lebih. Bagus sekali Pak. Terus apa lagi Pak? Batuk-batuk tanpa alasan. Lagi Pak, satu lagi. Sesak nafas tanpa alasan. Baik sekali. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rio. Nah, lalu tadi kalau misalkan sudah ada gejalanya ya, kita disarankan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Baik sekali. Lalu aspek utama apa aja yang jadi acuan ketika acuan kita untuk segera menelpon pelayanan kesehatan untuk konsultasi? Ya, Ibu siapa namanya? Ibu Ria, bagaimana Bu? Ada 3, baik sekali. Apa aja Bu? Ketika sesak nafasnya semakin berat, lagi Bu. Usianya usia yang rentan, usia apa aja? Usia lansia dan juga usia anak yang 5 tahun 10 tahun. Lalu Bu, terakhir orang dengan penyakit kronis. Baik sekali. Apa aja Bu penyakit kronisnya? Hipertensi, kencing manis. Iya benar sekali, dan juga penyakit terkait dengan imun. Baik sekali Bu. Tepuk tangan untuk Ibu Ria. Terakhir, lalu apa yang harus ketika kita mau menghubungi pelayanan kesehatan, apakah kita harus ke rumah sakit secara langsung? Tidak. Lalu kita menggunakan apa? Menggunakan via telepon. Teleponnya apa? Nomornya? Baik sekali, 109. Ya, saya dapat menilai bahwa pemaparan materi kali ini sudah masuk ke Bapak dan Ibu-ibu semua ya, yang ada di RT 4 dan juga RW 8 ya, di Kelurahan Durensawit di sini. Sangat baik sekali. Bapak dan Ibu-ibu aktif sekali selama lebih dari 45 menit sepertinya ya. Saking Bapak dan Ibu-ibu aktif menjawab pertanyaan saya, sehingga saya sempat kemana-mana tuh tadi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, jadi nanti untuk minggu depan akan dilakukan penyampaian materi mengenai pemakaian masker yang baik dan benar ya. Masker yang digunakan ketika kita beraktivitas seperti di luar rumah ataupun di dalam rumah. Jadi pemaparan materi minggu depan terkait dengan pemakaian masker yang baik dan benar. Nah, lalu selama seminggu ini tolong dilakukan apa yang disampaikan tadi ya, terkait dengan isolasi diri selama 14 hari di rumah. Itu apa saja tadi Pak, Bu? Tidur yang cukup, olahraga dan makan makanan yang bergizi, cuci tangan yang baik, pemakaian masker. Oke, pemakaian masker akan disampaikan materi minggu depan. Yang 3 hal yang tadi itu tolong dilakukan dan akan saya evaluasi atau saya uji untuk minggu depan ya, Ibu-ibu dan Bapak. Jangan lupa lagu cuci tangan ya. Oke, Bapak dan Ibu-ibu, terkait dengan cuci tangan, coba 1 kali lagi yuk Bapak dan Ibu-ibu lakukan, saya ikuti ya. Coba bagaimana? Ya, sabunnya. Ya, telapak tangan. Oke. Punggung tangan, baik sekali. Sela-sela tangan, oke benar. Kunci-kunci. Iya, usap-usap. Putar-putar, iya benar sekali, berlawan arah ya. Oke, bilas bersih. Oke, baik sekali. Nah, ini tetap dilakukan ya Ibu-ibu, karena sekarang ini sudah paham semua, sudah hafal bahkan ya lagu cuci tangannya. Minggu depan saya akan uji lagi. Masih ingat apa enggak ya? Nah, kalau misalkan diterapin selama seminggu pasti inget dong ya. Oke, karena itu saya ingatkan kembali, minggu depan akan disampaikan materi mengenai pemakaian masker yang baik dan benar bagaimana, dan akan dievaluasi atau diuji kembali mengenai hal yang dapat dilakukan selama karantina diri. Itu 3 hal ya Bapak Ibu, ya, tidur yang cukup, olahraga dan makan makanan bergizi, dan juga cuci tangan yang benar ya Bapak Ibu. Karena itu, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sekarang saat ini? Tidak ada. Karena tidak ada, saya mengucapkan terima kasih karena kelapangan waktu dari Bapak dan Ibu dapat hadir di penyuluhan kesehatan ini yang tujuannya sangat-sangat penting untuk dilakukan
ibu-ibu dan bapak selama beraktivitas di tengah pandemi ini dan juga menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, semoga apa yang disampaikan di penyuluhan kali ini dapat diterapkan dengan baik selama seminggu ini, dan juga lebih dari seminggu atau selama ibu beraktivitas, dan dapat dipahami dengan maksimal dan bisa di-share atau dibagikan ke anggota keluarga ibu-ibu dan bapak lainnya yang belum berkesempatan hadir di pagi hari ini. Nah, karena itu saya cukupkan. Mohon maaf waktunya itu melebihi kontrak awal lebih dari 45 menit. Karena itu saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.